Kita tidak ada hal yang baru yang dilakukan atau kita tidak ada hal yang baru. Tidak ada hal yang baru. Hal yang baru. Kuncinya kalau pemerintah baik eksekutif dan juga legislatif itu peduli, ya semuanya peduli, pasti ada solusi. Sangat bingung lah dengan kinerja PDAM itu ya, karena menurut saya tidak ada prestasi. Kalau menurut kakak, tipe-tipe pemimpin seperti apa nih yang bisa membawa perubahan signifikan Oku ke depan? Ya, memang pemimpin ke depan ya untuk bupati itu memang yang harus pintar dalam anggaran, ya, mengolah anggaran dalam arti I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang telah mendukung dan mensupport channel ini, dan bagi Anda yang belum, klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video ini dirasa bermanfaat. Kembali lagi kita di Begesah. Di depan saya atau di sebelah kiri saya, kalau dari sini ya, sudah tampak seorang legislator. Beliau namanya Naproni ST Mkom. ya. Assalamualaikum Kak Naproni. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pak Wiwin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sibuk nih dengan kegiatan kedewanan atau bagaimana menjelang Memang 17 ini? kalau di Komisi 1 ini agak lumayan padat karena ya? lebih banyak menghadapi masalah-masalah masyarakat tentunya. Komisi 1 ini bidangnya Lebih kepada sosial budaya, pendidikan. satkernya? Satkirnya di kemitraan itu ada dinas pendidikan, terus bagian-bagian ya yang berkaitan dengan dinas sosial seperti itu juga kan. Sebelum perombakan AKD ini memang kakak di Komisi 1 ya? Komisi 2. Oh, Komisi 2. Ya, jadi Komisi 2 lebih ke arah ekonomi pembangunan kan. Iya. Gitu. Oh iya betul. Ya. Oke, karena Naproni ini memang tergolong salah satu anggota dewan yang menurut saya ya tergolong kritis, sehingga acap kali saya temui beliau ini membuat status mengomentari lah hal-hal yang menurut dia janggal atau tidak masuk akal dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya pernah suatu ketika terjadi ada mahasiswa ya, ada elemen mahasiswa yang mengkritisi cara Kak Naproni dalam meluapkan unek-unek ya. Itu gimana Kak ceritanya Kak? Kok bisa ada mahasiswa yang mendatangi Kakak untuk ngajak dialog gitu? Ya, jadi yang harus saya sampaikan juga bahwa kami anggota DPRD ini juga ada tunjangan komunikasi. Betul. Ya, artinya komunikasi dengan masyarakat. Nah, ya kalau di zaman sekarang kan medsos itu adalah bagian daripada menyampaikan komunikasi. Nah, itu saya sampaikan itu juga. Yang berikutnya, saya harus memperkuat apa yang kami lakukan di DPRD dengan komunikasi melalui medsos tadi. Ya, artinya bukan semata-mata kenapa misalnya dewan curhatnya ke medsos, kenapa tidak ada tindakan? Bukan begitu. Kita tetap melakukan tindakan, kita perkuat dengan komunikasi di medsos itu tadi. Nah, disitulah mahasiswa, salah satu elemen masyarakat menilai kegiatan yang ada di dewan, kan seperti itu. Ya, dan salah satunya kemarin mahasiswa yang menemui itu sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang di Kopas DPRD itu seperti apa dan juga kondisi realnya seperti apa. Nah, itu yang dipertanyakan mahasiswa, dan saya melihat tujuan saya sebetulnya salah satunya begitu juga, artinya ada respon. Ya, jadi ada respon dari mahasiswa atau masyarakat
agar kita sama-sama, maksud saya gitu, agar kita sama-sama, jangan hanya saya atau DPRD saja, tapi semua elemen masyarakat untuk mari kita jaga sama-sama kabupaten kita ini, gitu. Itu tujuannya memang ingin mendapatkan respon. Ingin dapat respon untuk memperkuat juga, betul. Selama ini Kak, ada tidak? Atau cuma baru satu itu yang merespon apa yang menjadi buah pikiran Kakak itu? Kalau secara secara luasnya memang masyarakat itu sebetulnya mendukung dalam arti ada yang memang dia komen langsung, ada yang ketika ketemu langsung begitu memberikan dukungan support begitu. Nah, secara resmi kemarin mahasiswa kan seperti itu. Oke, kalau menurut Kakak sendiri Kak, kepedulian kaum muda utamanya juga mahasiswa di Kabupaten Oku yang kita tahu tergolong banyak ya perguruan tinggi di Oku ya. Daya kritisnya gimana sih Kak sebenarnya Kak? Ya, kalau saya lihat sih sebetulnya mahasiswa Oku ini lumayan lumayan bagus ya. Artinya dari beberapa tahun terakhir ini pergerakan mereka itu juga cukup kritis. Nah, itu harus kita fasilitasi juga kan. Itu dan persatuan BEM-BEM antar perguruan tinggi itu juga baik gitu kan. Nah, saya lihat memang tinggal bagaimana kita mewadahi agar mereka juga punya aspirasi yang bisa tersampaikan kepada pemerintah, intinya seperti itu. Tapi terkait dengan isu-isu kelokalan kan, ya mungkin menurut Kakak tadi kan pergerakannya lumayan ya. Iya. Tapi terkait isu-isu kelokalan ketika Kakak sampaikan di medsos perihal kinerja instansi, mereka juga malah balik bertanya apa saja, artinya pengetahuan mereka itu akan daerahnya sendiri itu gimana nih Kak? Iya. Jadi memang pasti ada juga informasi-informasi yang tersumbat saya kira ya. Informasi yang tersumbat yang memang kadang-kadang mereka tidak jemput bola ya, bisa jadi seperti itu. Tapi tidak secara keseluruhan pastinya. Tapi informasi-informasi penting pastinya juga mereka belum sepenuhnya mendapatkan. Maka ketika ada anggota DPRD yang menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kinerja pemerintah, ini saya kira mungkin salah satu pintu mereka juga kan salah satu pintunya kan gitu. Iya, padahal informasi itu kan tidak hanya dari apa yang disampaikan oleh Pak Navron, media pun kan kerap kali memberitakan hal-hal yang khususnya berkaitan dengan kedaerahan kan. Iya, saya kira pasti mereka juga baca ya. Tapi ketika mereka mendapatkan informasi secara langsung itu mungkin agak berbeda ya, juga agak berbeda mungkin begitu. Betul. Oke Kak, ini kan kita baru saja Oku ini baru saja menginjakkan usia yang ke-112. Kakak sendiri hadirlah di paripurna istimewa tersebut Kak. Menurut Kakak, bagi Kakak Oku ke-112 apa nih? Iya. Jadi kalau melihat umurnya sudah cukup panjang ya, cukup tua. Namun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat, saya lihat masih juga jauh gitu. Kita contoh kecil aja ya sebetulnya. Batu Raja atau Kabupaten Oku, ikon yang dikenal apa? Nah, itu. Ini kan PR besar, gitu kan. Kita tidak punya ikon tersendiri, gitu kan. Ketika kita dulu masih bergabung, kabupatennya belum pecah ya, kita dulu masih mengandalkan ikon beras gitu ya. Iya, beras. Setelah Oku Timur pisah, Kabupaten Oku Timur menjadi kabupaten sendiri ya, pisah dari Oku. Ya itu ikon mereka pastinya kan gitu. Dan kita tidak ada lagi ikon itu gitu ya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya jadi PR bersama kan seperti itu. Terus pembangunan yang mercusuar juga kita juga ya biasa-biasa aja lah kayak kabupaten lain begitu. Sedangkan infrastruktur juga sebagian besar masyarakat menilai bagusan kabupaten lain, bahkan kabupaten yang mecah dari kabupaten kita. Ya ini PR bersama lah artinya kan gitu. Kalau bicara ikon, Batu itu gimana Kak? Yang di Pasar Atas itu, Tugu Batu itu. Apakah sudah menurut Kakak memang kurang pas atau gimana?
Ya, memang itu salah satu produk ya, artinya hasil dari kabupaten kita, tapi itu juga tidak bisa menjadi ikon kita tersendiri ya, karena memang apa itu daerah lain juga punya itu. Batu. Batu itu juga punya. Iya. Iya, masuk akal juga ya. Iya. Gitu. Oh, jadi kira-kira kakak memang perlu mendorong untuk menelurkan ikon baru gitu maksudnya? Jelas itu. Dan itu ikon itu tidak hanya sekedar bahwa apa itu kita hanya lambang saja, tapi ikon itu bisa jadi visi kita. Artinya sesuai dengan ikon kita tujuannya kemana kan, salah satunya itu. Artinya bisa terjadi dampak dari ekonomi, sosial, budaya, itu kan seperti itu sebetulnya. Termasuk ada nilai-nilai filosofisnya. Nilai-nilai filosofisnya kan begitu. Dan ini juga harus sama-sama lah dengan pemerintah, masyarakat gitu. Kalau kakak, bagusnya apa kak? Ikon kita, menurut kakak? Ya oke. Sekarang kita harus lihat dulu apa penghasilan terbesar kita ya kan. Misalnya karet, ya kan. Sedangkan memang di kabupaten lain ada juga kan karet. Tapi kita harus sebetulnya membuat apa itu hal yang berbeda ya, artinya dari mungkin pengolahannya, jadi jangan jual mentah saja gitu kan. Nah itu bisa jadi ikon baru kita gitu kan. Dan juga sudah hampir tertinggal juga karena kabupaten lain sudah ada yang mencoba bawa karet menjadi aspal begitu kan. Ini kita belum terpikir atau belum ada gerakan ke arah sana kan, seperti itu. Iya. Nah kalau itu bisa jadi kan itu hal yang baru bagi ini menjadi ekonomi kita sendiri. Nah kemarin kami ikut Bintek DPRD itu kami ketemu dengan Budiman Sujatmiko, dia salah satu komisaris ya kalau nggak salah di PTP di Riau. Itu dia mencoba dengan masyarakat membuat mengolah minyak mentah itu menjadi kemasan tersendiri, produk masyarakat gitu. Nah di daerah sana kan ada pabrik sawit juga, ada kebun sawit. Tapi terobosannya adalah bagaimana membuat juga masyarakat itu bisa mengolah sawit itu tersendiri dan bisa dijual secara luas gitu. Tidak semata-mata kita membeli minyak goreng itu harus yang ada merek perusahaan sendiri. Artinya bisa produk lokal. Nah, ya itu kan seperti itu, ini kan terobosan sebetulnya kan. Hal yang baru. Yang dilakukan oleh pemerintah daerah, gitu ya. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah kan seperti itu. Kita tidak ada hal yang baru yang dilakukan atau kita tidak ada hal yang baru. Tidak ada hal yang baru. Menjalankan apa yang ada. Menjalankan apa yang ada kan seperti itu. Kalau misalnya bikin minimarket, ya enggak? Iya. Punya daerah yang dikelola oleh PT apa kita di BMG ya mungkin ya. Iya. Terus juga honor-honor ditaruh di situ. Ya, produktif ya, ya. Betul. Nah itu juga saya terpikir kadang-kadang ya. Daripada ya kalau orang ingin masuk honor mending kerja di situ menjadi pelayan toko kita punya Pemda. Iya, gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Iya sangat bisa toh. Bisa ya. Saya juga pernah cerita kan, artinya bagaimana kita masa air mineral aja kita impor dari daerah lain. Kenapa nggak punya produk sendiri kan begitu? Kita punya, sedangkan kebutuhan air mineral misalnya itu kan juga setiap hari diminum oleh masyarakat, pemerintah. Kenapa tidak punya produk sendiri kan seperti itu? Jadi hal-hal yang mungkin semacam inilah yang mungkin kegelisahan kakak sehingga kakak kadang-kadang meluapkan ya. Ya. Meluapkan unek-unek itu di medsos ya. Ya sebenarnya gini sih, kuncinya kalau apa itu pemerintah baik eksekutif dan juga legislatif itu peduli, ya semuanya peduli, pasti ada solusi. Iya kan, kuncinya kan peduli dulu. Betul. Kuncinya peduli dulu. Maka saya juga mengkritisi ya mungkin beberapa dinas yang kita masuk nih. Betul, karena ya artinya anggaran itu hanya habis hanya untuk yang apa ya operasional semata saja gitu kan. Tidak ada hasil baik atau ya mungkin yang bisa dinikmati masyarakat secara luas kan seperti itu. Ya mungkin hanya beberapa dinas, artinya kalau di PU atau infrastruktur ya oke lah, artinya itu dinikmati kewajiban itu juga dinikmati sebagian. Nah tapi ya merata, artinya hanya
ya rutinitas biasa saya lihat begitu. Artinya kan harus terobosan-terobosan seperti itu. Jadi ketika ada satker atau instansi yang mengajukan anggaran untuk membuat terobosan itu ada tidak selama ini? Selama kakak duduk dewan 2 tahun 3 tahun berjalan ini? Saya belum melihat itu. Kalau kemarin pun sampai sekarang ya belum. Saya yang kita usulkan bagaimana membuat mall publik ya. Ya, ini juga belum berjalan ya. Artinya masyarakat tuh harus pelayanan satu atap itu layaknya masuk sebuah mall di mana semua itu ada, masyarakat nggak bingung lagi. Buat KTP dia di sana, bayar pajak dia di sana, buat surat keterangan miskin segala macam. Ada satu pintu di sana pelayanannya. Nah, itu sedemikian itu pun kita belum bisa buat. Itu. Nah, ini kan jadi PR besar buat kita. Gitu. Pelayanan satu pintu itu? Pelayanan satu pintu yang ada itu kan hanya perizinan. Iya, yang kita itu pun tidak seluruhnya. Itu pun tidak seluruhnya karena masih hanya ada beberapa elemen yang lain masih di dinas terkait ya, dinas terkait. Itu pun tidak berjalan optimal. Tidak bagaimana optimal mau ke arah sana itu. Iya. Nah, Kak, ada hal-hal yang mengerucut kakak kritisi di medsos itu ya, kakak menyebut nama bahkan. Ya. Kita contohkan salah satunya ya PDAM ini mungkin yang menjadi persoalan publik yang selama ini terjadi kan, mulai dari soal layanan, apalagi ini. Ya, penyediaan airnya. Betul. Nah, ini terus terakhir ini dividennya 0 rupiah. Loh, gimana itu ceritanya, Kak? Iya, saya juga apa itu ya, sangat bingung lah dengan kinerja PDAM itu ya, karena apa ya, menurut saya tidak ada prestasi di PDAM itu. Karena air itu kan layanan dasar ya, layanan dasar kebutuhan pokok masyarakat. Itu pun kita nggak terpenuhi, ya nggak terpenuhi, sangat tidak terpenuhi dan tidak layak kan itu. Dan saya dulu pernah sampaikan kepada almarhum Bupati, ayo kita rombak PDAM itu. Beliau menyatakan mesin itu sudah tua. Dan dia minta kepada kawan-kawan legislatif juga untuk bagaimana menganggarkan perbaikan mesin itu, karena umur mesin itu sudah 40 tahun kalau tidak salah kata almarhum Pak Guryana. Ya saya pikir ayolah sama-sama, nggak ada masalah kalau kita memang arahnya ke sana. Dalam RJPMD juga ketika Bapeda mengajukan itu dalam 5 tahun apa itu dia menganggarkan untuk PDAM cuma 11 miliar. Saya bilang mau jadi apa 5 tahun 11 miliar ini untuk PDAM? Ayo kita naikkan 100 miliar. Saya bilang begitu. Ya. Akhirnya dengan kesepakatan kawan-kawan turunlah menjadi 50 miliar. Tapi itu usul saya, alhamdulillah bisa disetujui. Artinya ke depan menjadi prioritas utama kan, layanan itu, khususnya untuk PDAM. Nah, ketika sampai pada dividen 0 rupiah, lalu apa yang diterima masyarakat kan gitu, diterima pemerintah ketika masyarakat bayar, kok hasilnya tidak ada kan itu. Ini juga jadi pertanyaan gitu. Mestinya kan PDAM melakukan efisiensi, ya, efisiensi dari sisi kalau hanya untuk operasional tenaga kerja dan sebagainya, atau efisiensi ke biaya-biaya lain. Dan ini memang apa itu harus menguntungkan daerah kan, seperti itu. Masyarakat terjamin kebutuhan airnya, perusahaan untung, pemerintah mendapatkan hasil, dapat PAD dari sana. Itu baru bisa berjalan dengan baik kan gitu. Apakah PDAM termasuk salah satu yang kakak sebut tadi yang tidak punya terobosan? Saya lihat begitu. Perlu direvolusi tidak sebenarnya kalau PDAM ini? Kalau saya gantilah pejabatnya itu. Iya, ganti kepala PDAM dan manajemennya yang tidak punya kreativitas. Iya, karena DPRD tidak bisa mengganti kan. Iya, yang kami hanya bisa menekan kepada bupati. Saya kira bupati harus punya keberanian merombak dinas atau pimpinan badan usaha milik daerah yang memang tidak berkontribusi buat daerahnya. Tapi menyadari tidak kira-kira apa benarkah memang ya PDAM juga termasuk salah satu unit usaha ya? Yang ya kadang-kadang menjadi apa ya?
alat politik, Kak. Dalam arti gini, ya tempat menebus jasa atau gitu loh, Kak. Saya lihat sih juga begitu, bisa jadi ya. Tapi itu apa ya? Apakah hal itu, Kak, yang menjadikan ya sulitnya nih merubah tradisi ataupun merubah budaya, apalagi mau membuat terobosan di situ? Apa gara-gara itu? Saya kira tidak lah. Kalau sekedar balas budi politik segala macam itu mungkin bisa jadi semua dinas lah seperti itu. Semua dinas ya bisa jadi begitu. Namanya tidak bisa lepas juga dari politik. Tapi kalau dari sisi kinerja perusahaan, sebenarnya perusahaan itu bisa sehat, tetap bisa sehat. Ya artinya ya kita lihat juga lah BUMN juga ada juga yang sehat, ada juga yang sakit gitu kan. Betul. Itu. Nah di sisi BUMD kalau hal yang disebutkan Kak Win tadi itu saya rasa nggak terlalu apa ya bisa membuat perusahaan itu laju. Nggak terlalu berpengaruh. Oh ya tidak terlalu berpengaruh seperti itu. Terpenting kemauan dan kepedulian. Kepedulian pasti ada jalan. Kepedulian tadi ya. Iya. Tapi kalau cuman hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongan ya akhirnya begini, jalan di tempat. Jadi tidak pernah nih PDAM memberikan bagi apa kira-kira labanya gitu ya. Kalau yang saya pantau sih ya nggak tahu ya kalau tahun-tahun sebelumnya ya. Cuma kalau tahun yang kemarin apa karena alasannya COVID saya rasa juga tidak ada hasil. Kita akan lihat di tahun ini gitu. Kalau BPR udah lumayan ya. BPR setiap tahun naik dia. Bagus ya. Alhamdulillah udah bisa. Bisa. Kalau BMG gimana nih ceritanya BMG? Nah, ini pula. Jadi ini pernah kita bahas yang artinya 2 miliar dana yang diinvestasikan habis untuk operasional saja ya kan, tinggal 400 kurang lebih kalau tidak salah waktu itu kan. Ya tidak ada gerakan juga sampai sekarang. Sekarang masih nggak BMG itu? Kalau statusnya masih. Statusnya masih. Nah ini ada lagi Kak, soal dinas yang ya mungkin dinas-dinas. Menurut Kakak dinas apa lagi nih yang kerap Kak pernah disorot itu? Ya, salah satu di Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Ini juga kalau kita melihat PAD dari ya terkait mungkin dengan Dishub juga ya. Dana parkir yang tidak jauh daripada target, hanya 15% tercapai. PAD di tempat hiburan juga miris sekali, sangat kecil sekali dan nggak sesuai. Begitu juga dengan apa itu potensi-potensi lain, jauh daripada target yang diarahkan dan disampaikan kepada mereka. Ini saya juga bingung itu. Mestinya kita harus benang kusut ini harus dicari ya solusinya seperti apa kan seperti itu. Dan ini jelas tugas Dispenda untuk menganalisa itu, menganalisa. Dan saya yakin Dispenda tahu artinya kenapa itu bisa terjadi dan ya itu tadi, yakin saya kalau kita peduli sama-sama, PAD kita meningkat lah. Ya. Secara PAD ini kalau secara total Kak, tiap tahun itu rata-rata berapa ratus miliar Kak? Secara keseluruhan yang kalau dari berbagai sektor nih. Kalau saya lihat kemarin itu ada beberapa tahun yang lain itu di atas 200 ya. PAD? Iya, PAD. 200 miliar? Iya, dari berbagai sektor? Iya, dari berbagai sektor. Kalau sekarang jauh sekali kan. APBD dalam 1 tahun berapa? 1, itu gabungan ya sekitar 1,4 ya, 1,4 ya. Gabungan ya? Triliun ya. Jauh sekali ya? Memang merata di daerah-daerah itu artinya hanya daerah-daerah tertentu yang PAD-nya mengalahi APBD. Nah kita ada tidak PAD yang diunggulkan atau semuanya merata? Ya mungkin kalau kayak macam di Bali mungkin dari sektor pariwisatanya, dari sektor. Kalau saya kemarin kunjungan kerja di Kota Palembang, Kota Palembang ya, tapi kita tidak bisa samakan ya, karena di Kota Palembang itu UMKM-nya juga jalan, jadi penginapan, hotel, restoran, segala macam itu ya, distribusi dari pelaku-pelaku usaha itu cukup besar dan rata-rata bisa mencapai distribusi nih ya, artinya
mencapai 1 triliun kan, gitu. Iya, di Palembang itu, Palembang. Kita jauh ya, memang kita belum maksimal kan ya, jauh belum maksimal, tapi ya nggak ada pula yang diunggulkan itu. Nggak ada yang diunggulkan? Nggak ada yang diunggulkan. Itu. Tapi potensi itu tetap besar sebetulnya. Potensi kita tetap besar. Ya. Parkir pun kalau dimaksimalkan tetap dapat. Tetap besar. Iya, bayangkan kita aja parkir tiap ke pasar, Iya. bayar kan. Artinya memang kunci tadi kepedulian tadi. Kepedulian lagi. Saya sih berpikir, bagaimana kalau parkir itu memang pakai mesin otomatis lah. Kita harus adakan percobaan ya. Artinya orang masuk beberapa titik lah, artinya di Pasar Pucuk itu ya. Gitu. Kalau saya berpikir Pasar Pucuk, Pasar Baru itu dibuat portal yang masuk bayar, kecuali masyarakat setempat dia ada kartu sendiri yang dia gratis, artinya Ada nomor lah ya. ada nomor. Tapi kalau masyarakat luar yang mau parkir, mau lewat saja, ya saya belum tahu ini apakah melanggar undang-undang, tapi sebayangan saya seperti itu, pasti PAD kita meningkat. Terdeteksi seperti itu. Jadi kebocoran-kebocoran itu bisa diminimalisir. Benar, kebocoran lah itu tadi. Jadi ketidakpedulian itulah Kak yang mungkin membuat orang-orang seperti Kakak ini ke depan bisa jadi tidak peduli juga nih. Makanya saya berpikir, saya yakin banyak yang masih peduli kok. Iya. Iya. Nah, yang masih peduli ini kan harus Butuh dorongan. butuh dorongan. Artinya saling menguatkan. Gitu. Artinya juga butuh dukungan masyarakat, elemen mahasiswa dan lain-lain, dan juga akan membuka pemikiran para pemangku jabatan untuk, wah ini artinya kita diawasi. Oh, ini dampak baiknya kalau kita melakukan gini, keuntungannya artinya sama-sama sejahtera. Nah, itu saya kira akan lambat laun arahnya jadi seperti itu, arah kita seperti itu, sehingga kabupaten kita ini betul-betul jadi kabupaten yang maju kan, seperti itu. Jadi niatan untuk maju itu mungkin perlu dipacu lagi up. Nah, kaitannya itu Kak ya. Ini artinya mestinya dari sosok yang paling atas kali ya, yang mesti untuk mengecut itu ya kali ya. Karena kalau dari dewan juga ya seperti yang Kakak alami. Ya, sebetulnya kalau dari ide itu kan mestinya dari pemerintah ya kan. Ide itu mulai dari pemerintah, di DPRD itu biasanya sudah tinggal menyetujui. Nah, artinya kalau ini harus gayung bersambut. Artinya ide kreatif dan visi yang besar untuk membangun kabupaten ini, ya saya yakinlah DPRD menyetujui, ya kan? Karena niatnya baik untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan masyarakat, saya yakin DPRD akan menyetujui. Kalau yang dinas-dinas yang mungkin mengajukan untuk kajian-kajian itu, menurut Kakak? Ya, artinya bupati, eksekutif itu controlling dinas-dinas dalam menganggarkan itu harus lebih ketat sebelum diajukan DPRD. Jangan diberikan kebebasan secara mutlak untuk menyusun hal-hal yang ya menuju visi tadi, kan seperti itu. Kalau diberikan kebebasan, dinas juga nanti lakukan pemborosan dan kebanyakan copy paste tahun kemarin, kan begitu. Nah, ini yang harus kita harapkan dengan bupati sekarang ini seperti itu dan kedepannya. Maka saya mengharapkan ada diskusi bulanan, artinya dari bupati dan legislatif dengan elemen masyarakat dalam bentuk copy morning atau apalah seperti itu, sehingga sama-sama kita bahas anggaran ini untuk betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Itu di luar dalam artiannya pengajuan anggaran maupun luar musrenbang, copy morning itu ya. Iya. Ngobrol antara legislatif eksekutif ya. Betul. Sharing gitu ya. Sharing, pinginnya begini begitu. Akhirnya kan pemikiran kita bersatu kan. Banyak pemikiran yang kalau tujuannya baik semua, peduli semua, yakin hasilnya baik seperti itu. Oke, kalau ke depan Kak, harapan Kakak untuk pemimpin OKU ke depan ya gimana nih? Kalau menurut Kakak, tipe-tipe pemimpin seperti apa nih yang bisa membawa perubahan signifikan OKU ke depan? Ya, memang pemimpin ke depan ya untuk bupati itu memang yang harus
pintar dalam anggaran, ya, mengolah anggaran dalam arti bisa betul-betul mengarahkan anggaran dana yang ada itu untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya dia juga bisa mencari terobosan-terobosan dana-dana di pusat yang bisa ditarik ke daerah untuk mensejahterakan atau dapat bantuan ke daerah kita, mengucur ke kabupaten kita. Selanjutnya juga bupati ke depan itu harus bisa memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat pun punya penghasilan, ya, punya penghasilan. Artinya ekonomi kreatif, UMKM dan sebagainya ini betul-betul disupport seperti itu. Sehingga nanti juga ujungnya baliknya ke PAD pemerintah, PAD kabupaten. Artinya kesejahteraan itu dibalikkan lagi kepada masyarakat juga bisa seperti itu. Artinya juga investasi-investasi dari luar itu masuk ke daerah kita seperti itu. Yang menguntungkan tenaga kerja masyarakat juga menghasilkan ekonomi yang baik seperti itu. Itu saya harapkan untuk pemimpin ke depan lah untuk di daerah. Ada lagi tidak mungkin statement closing nggak? Ya, Atau ada hal yang mungkin perlu disampaikan? Saya adalah wakil dari masyarakat, artinya yang saya lakukan juga artinya bertujuan untuk masyarakat, ya artinya saya terus berjuang maksimal bersama rekan-rekan lain. Kami butuh dukungan dan support kepada masyarakat agar ya kinerja kami, kinerja pemerintah itu juga semakin baik, dan pada akhirnya juga akan kita nikmati bersama bahwa kabupaten kita ini bisa jauh lebih baik dari kabupaten lainnya. Itu harapan saya, dan juga saya tidak ada muatan-muatan keinginan yang lain-lain lah sebetulnya, karena satu sebetulnya keinginan ya karena saya diamanahkan untuk mewakili rakyat, ya itulah yang bisa kami lakukan sekarang dan untuk kedepannya seperti itu. Oke. Oke, demikian nih pergesahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita doakan niat baik dan kepedulian dari Kak Napron ini mendapat dukungan dari masyarakat, dari kita semua. Dan ya untuk supaya Oku ini agar lebih ada perubahan lah. Ada perubahan, betul. Tidak berjalan begitu-begitu saja selama ini kan? Iya, status quo ya. Oke, kami akhiri pergesahan dengan siang hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.